Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur sebab Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur sebab Engkau memberkati kami. Kami bersyukur Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan berikan roh hikmat dan wahyu untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya boleh angkat kedua tangan dan berkata amin. Boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Shalom, gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Dalam nama Yesus saudara dan saya sehat, kuat dan makmur. Juga yang online di rumah, di kota-kota, di pulau-pulau, bahkan yang di luar negeri semuanya sehat, kuat dan makmur. Tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Mari kita membuka saudara Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Ayat yang ke-15, Yakobus berkata begini, hal ini sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Ayat 16 Anda dan sama-sama baca dengan keras, 2, 3. Amin. Supaya apa, saudara? Supaya semua orang lain, katakan dengan saya, semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Katakan amin. Kurang mantap aminnya. Haleluya. Saudara, ayat 13 kita baca lebih jelas dulu ya. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, my brother, my sister, dengarkan saya. Simon Petrus maksudnya telah menceritakan bahwa sejak semula, baca sama-sama, yaitu dengan memilih bagi namanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan saya. Yakobus bersaksi begini, bahwa Simon Petrus, ini peristiwa setelah Petrus dapat penglihatan yang halal dan yang haram. Dia merasa itu haram, tapi Tuhan bilang, enggak, ini halal. Sampai 2 kali. Sampai akhirnya Petrus ke rumahnya Cornelius. Dan Cornelius itu bukan orang Yahudi. Cornelius akhirnya mengalami kelahiran baru dan mereka kemudian dibaptis Roh Kudus. Tiba-tiba berbahasa roh. Maka Petrus ngomong begini, mereka sudah dibaptis Roh Kudus. Sekarang masa kita mencegah kalau dia mau dibaptis air? Nangkep? Kurang mantap aminnya. Tolong baik-baik dengarkan. Dari sini kita mengerti, maka kalimat ini ayat Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya, kasih-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Ya kan? Kenapa? Sebab awalnya Old Covenant hanya untuk bangsa Yahudi. Betul? Hanya untuk bangsa Israel, bangsa Yahudi. Old Covenant bukan untuk bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Maka saudaraku, Petrus dalam masa transisi dia juga belum begitu paham. Maka waktu disodorkan makanan yang bagi dia menurut hukum Taurat yang selama ini dia pelajari adalah
haram, dia nggak mau menyentuhnya. Ya kan? Nah saudara, Tuhan bicara akhirnya, nih loh, apa yang sudah kukatakan halal, nggak boleh kamu bilang haram. Betul? Jadi babi boleh nggak dimakan? Nanti saudara, mumpung belum nanti ya. Saya nggak bicara soal makanan. Nah, saudara kemudian akhirnya firman Tuhan ini berkata begini. Sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa lain. Yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Ini yang nggak bisa diterima oleh orang Yahudi. Sebab saudaraku agama Yahudi itu adalah agama, Yahudi juga bangsa, Yahudi juga bahasa. Nggak ada yang lain saudara. Jadi Anda nggak mungkin bisa jadi Yahudi karena terlahir bukan orang Yahudi. Makanya Anda lihat pemeluk agama Yahudi nggak banyak, hanya suku ya orang-orang Yahudi saja. Karena mereka nggak mengenal penginjilan atau pemberitaan Injil. Mereka nggak mengenal penyahudian, nggak ada. Karena mereka berpikir bahwa kasih karunia Tuhan itu, janji Tuhan itu hanya untuk mereka. Dan memang betul, Old Covenant itu hanya untuk orang Israel. Saudara dan saya bukan orang Israel secara jasmani. Maka saya sudah jelaskan tentang gunung Sinai itu Hagar, gunung Sion itu Sarah. Anda menjadi Yahudi atau Israel rohani karena berdasarkan perjanjian, bukan berdasarkan darah dan daging kita. Nangkap? Nah, saudara, kemudian dikatakan gini, ayat yang ke-15-nya, hal ini sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi. Seperti yang tertulis dalam kitab Amos pasal 9, ya. Jadi kitab yang lain tentang akan ada perjanjian yang baru, Yeremia 31 ayat 31, Amos 9 ayat 11, Yakobus nyuplik. Dan Yakobus berkata demikian, ayat 16-nya. Aku, kata Tuhan nih, akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud. Sama-sama baca. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Saudara, Tuhan sadar bahwa pondok Daud yang dibangun oleh Daud telah roboh. Dan tinggal reruntuhan. Maka Tuhan berkata, aku akan kembali membangun pondok Daud yang telah roboh. Perhatikan saya. Pondok Daud yaitu adalah suatu hubungan antara Tuhan dan manusia. Ingat bahwa Old Covenant adalah perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Tetapi kemudian saudaraku, dalam pondok Daud kita ngelihat. Jadi artinya gini, pondok Daud pernah dibangun oleh Daud. Kenapa namanya kok pondok Daud, bukan pondok derita? Karena yang membangun Daud. Kenapa yang bangun kok Daud? Karena Daud yang dipilih. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Halo? Nah, berarti saudara, dalam Alkitab, dalam kitab-kitab perjanjian lama, kita mendapati ada apa namanya ya, dua pola ibadah. Dalam kitab perjanjian lama ada dua pola ibadah dan juga ada dua pola hubungan. Ibadah yang pertama atau hubungan yang pertama itulah yang disebut tabernakel Musa. Kemudian setelah tabernakel itu artinya kemah. Kemudian menjadi gedung disebut bait suci Salomo. Dan kemudian di zaman Yesus bait suci Salomo ganti nama jadi bait suci Herodes. Kenapa kok ganti nama Om? Karena yang bangun. Bait suci Salomo roboh oleh Nebukadnezar Babilonia. Maka Ezra, Nehemia yang dibuang membangun. Nah ingat, kemudian saudaraku, ya jadi ada dua pola ibadah atau dua pola hubungan antara pencipta yaitu Tuhan dengan manusia. Pola yang pertama adalah tabernakel Musa. Dan juga sama dengan bait suci Salomo, kurang lebih sama. Cuman bedanya adalah itu kemah, ini gedung. Halo? Nah, bagaimana pola ibadah, bagaimana pola hubungannya? Pola ibadah dan pola hubungannya adalah yang pertama, orang yang beribadah, orang yang berhubungan dengan Tuhan adalah orang yang ada dalam Old Covenant. Dalam hal ini adalah mesti orang Yahudi.
Kalau bukan Yahudi nggak boleh, saudara. Ya, harus diyahudikan dulu. Nah, jadi bangsa lain nggak boleh. Itu tabernakel Musa, itu juga Bait Suci Salomo, sama-sama. Yang kedua yaitu kemah Daud atau pondok Daud atau tabernakel David. Ya, jadi ini pola yang kedua, tabernakel David atau kemah Daud atau pondok Daud. Maka saudara boleh begini, ada banyak teman-teman hamba Tuhan tanya ke saya, Pak Agung, gereja BFA ada menara doa nggak? Nggak ada. Dari kapan? Dari zaman gereja ini berdiri kita nggak pernah ada menara doa. Kenapa? Sebab saya mulai dengan pondok Daud, bukan menara doa. Nanti saya akan sampaikan apa sih bedanya menara doa dan pondok Daud. Nah, saudaraku, kembali ke tadi bahwa pola yang pertama adalah pola tabernakel Musa atau Bait Suci Salomo. Baik secara ibadah maupun hubungan sama. Yang pertama, kamu harus orang Yahudi. Yang kedua, kamu harus menyembah, menghadap Bait Allah atau di mana saudaraku tabut perjanjian ada. Jadi kamu harus ngadep. Kemana Om? Ingat Daniel, ngadep ke Yerusalem, kiblatnya Yerusalem. Betul? Amin. Nah, itu pola pertama. Dan yang kedua, saudaraku, dalam pola pertama ini, orang-orang beribadah harus dengan cara seperti yang saya katakan kemarin. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Sebelum you and me masuk ke ruangan ini, kamu harus ke bejana pembasuhan, dibasuh. Atau untuk menggampangkan istilahnya, karena kita di Indonesia kita lihat orang Muslim wudu, kurang lebih begitu. Ya, tapi beda, wudunya beda. Orang Yahudi juga wudu, sudah, tapi beda. Nah, dibasuh di situ, dibersihkan di situ. Kemudian barulah kamu layak masuk ruang kudus. Jadi dari halaman ke ruang kudus itu ada apa namanya? Batas, ada tirai yang pertama yang membatasi. Apakah kamu layak masuk ke sini? Ya. Kalau kamu belum layak, saudaraku, termasuk di halaman itu juga Anda makanya ada jual beli. Yesus ingat dalam Matius 21 menjungkir balikan meja-meja penukar uang, pedagang-pedagang bangku merpati. Karena ada yang, saudaraku, imam-imam yang korup. Menjual, memberikan cap halal, cap sempurna kepada domba jantan, lembu jantan. Padahal nggak sempurna, tapi capnya imam menjadikan dia sempurna. Jadi korupsi itu bukan hanya zaman sekarang atau zaman Belanda. Udah dari zaman sebelum Belanda ada, sudah ada. Tolong konsentrasi. Amin. Jangan terpengaruh dengan kabar hiruk pikuk. Vaksin lah, varian terbaru lah, berita Kaisang lah. Atau berita Demokrat, nggak usah terpengaruh. Oh, ada yang amin. Amin. Pak Agung update juga ya, iyalah punya anak-anak remaja, betul nggak? Nah, saudara, kemudian, nah ini dia. Aku akan kembali kata Tuhan. Untuk apa? Membangun pondok Daud yang telah roboh. Dan aku akan membangun kembali reruntuhannya, akan kuteguhkan. Berarti saudara dari sini kita tahu. Bahkan dalam masa perjanjian lama, belum Yesus ada, Amos bilang begini. Bapa Allah sudah berkata, aku akan membangun kembali pondok Daud. Jadi yang dibangun kembali, yang dirindukan Tuhan, saudaraku, bukan tabernakel Musa, bukan Bait Suci Salomo, tapi pondok Daud. Loh kalau gitu Pak, kita bikin tenda aja, kita sembahyang. Bukan itu bro yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Tuhan yaitu apa? Hubungan. Yang dimaksud dengan Tuhan yaitu apa? Hubungan. Dan pola penyembahan kita kepada Tuhan yaitu pola penyembahan pondok Daud. Di tabernakel Musa, seorang pun dari saudara nggak bisa lihat tabut perjanjian. Ngintip-ngintip, mati. You berani ngintip, mati saudaraku. Ya, ingat Usa dan Ahyo megang, mati. Nah, artinya apa? Tuhan tinggal di langit, di surga, manusia tinggal di bumi. Jauh sekali hubungannya. Ini bicara jauh dan itu saudaraku pola tabernakel, pola Bait Suci Salomo itu adalah menggambarkan all covenant. Tetapi luar biasanya saat Daud ditabiskan menjadi raja umur 30 dalam 2 Samuel pasal 5 ditabiskan jadi raja.
program pertama Daud yaitu apa? Yaitu hubungan dengan Tuhan. Dia memindahkan tabut perjanjian yang tidak dipedulikan. Ini bicara tentang hubungan dan akhirnya Daud berhasil. Ya 2 Samuel 6, 2 Tawarikh, Daud berhasil. Akhirnya tabut perjanjian itu ditaruh di Bukit Sion. Disitulah kemudian saudaraku Obed Edom. Namanya aja Obed Edom, dia bukan Yahudi asli. Dia orang Edom, bukan keturunan Lewi, bukan keturunan dari 12 suku. Edom itu Esau. Artinya Obed Edom itu keturunan Esau, bukan keturunan Israel. Dari sini kita bisa melihat gambaran bahwa di Pondok Daud, Anda boleh lihat bahwa Tuhan disembah lewat hubungan di Pondok Daud bukan hanya orang Yahudi, tapi ada bangsa lain juga. Dalam hal ini diwakili oleh Obed Edom dan puak-puaknya dan anak cucunya. Betul? Kalau Obed Edom bukan orang Israel, anak cucunya orang mana? Ya sama, bukan orang Israel. Mungkin Obed Edom kawin sama orang Cikondewa, ya orang Cikondewa lah istrinya. Prosper people? Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan, amin. Nah, baik. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Tabut Tuhan atau tabut perjanjian. Saya sudah jelaskan itu ada dalam Ibrani 9. Ditaruh bukan lagi di ruang Maha Kudus oleh Daud. Tapi ditaruh di bawah tenda, bawah kemah. Maka disebut kemah Daud atau pondok Daud karena ditaruh di kemah. Dan saudaraku, salah satu penunggunya adalah Obed Edom. Dan saudara lihat semua orang yang mau menyembah Tuhan di Bukit Sion, di Gunung Sion, perhatikan saya. Mereka bisa lihat tabut perjanjian. Dan gak mati. Halo? Gak mati loh, hebat itu ya. Gak mati dan itu ada di situ. Berapa tahun itu Bapak Ibu? 40 tahun. 40 tahun penyembahan itu ada. Pertanyaannya, saat ada pondok Daud, ada kemah Daud, ada pola hubungan di mana bangsa-bangsa lain juga menyembah Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada pola hubungan hukum Taurat Old Covenant? Masih ada di Bukit Gibeon. Ayatnya saudaraku kita lihat, ya. Daud meninggalkan Imam Zadok, ya, dalam 1 Tawarikh 16 ayat 39. Tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudaranya, sepuaknya, sama-sama baca. Para imam lebih keras di mana? Ditinggalkan di hadapan kemah suci Tuhan, tabernakel Musa. Belum ada bait suci Salomo, Pak. Wong Salomo aja belum jadi raja kok. Betul? Jadi belum ada bait suci Salomo, adanya yaitu tabernakel Musa. Nah, tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudaranya, sepuaknya, para imam ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di mana? Gibeon. Nah, perhatikan saya. Berapa tahun saudaraku ada 2 penyembahan, ada 2 ibadah, ada 2 pola hubungan antara Tuhan dengan manusia. 40 tahun. Ini seperti masa transisi. Ingat yang saya khotbahkan kemarin. Yesus wafat kira-kira umur 30-an. Dan bait suci Herodes atau bait suci yang di Yerusalem dirobohkan oleh Titus tahun 70-an. Kurang lebih 40 tahun. Berarti saat Yesus wafat di Bukit Sion, para rasul, Petrus dan kawan-kawan, saudaraku, mereka enggak lagi melakukan ibadah bait suci Salomo. Mereka enggak lagi melakukan hubungan Old Covenant. Mereka enggak lagi melakukan pola hubungan tabernakel Musa. Mereka lakukan seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 4. Akan tiba waktunya dan sudah tiba sekarang. Kamu akan menyembah. Menyembah itu artinya berhubungan dengan Tuhan. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kamu enggak lagi nyembah Tuhan di gunung A. Kamu enggak lagi nyembah Tuhan di gunung B. Kamu enggak lagi nyembah Tuhan di gunung C. Tapi kamu menyembah Dia. Sama-sama katakan dengan saya. Dalam roh dan kebenaran. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, Yesus berkata itu kepada siapa? Orang Samaria. Kepada orang Samaria, saudara.
bukan kepada orang Yahudi. Sementara Anda lihat bahwa orang Samaria itu dibenci oleh orang Yahudi. Orang Samaria tidak dianggap sebagai orang Yahudi. Maka Yesus berkata kepada orang Samaria, kamu nggak lagi nyembah di gunung Samaria. Kamu nggak lagi nyembah di gunung Yerusalem. Tapi kamu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi berarti Tuhan, saudaraku dari situ udah tanda-tanda bahwa Tuhan akan membatalkan all covenant. Dan ternyata itu sudah ada bayang-bayangnya dulu, gambarannya dulu. 40 tahun zaman Daud membangun pondok Daud. Di dua tempat yang berbeda ada dua ibadah. Di dua tempat yang berbeda ada dua pola hubungan. Di dua tempat yang berbeda, saudaraku Anda lihat, Daud suku Yehuda, dia menjadi imam. Kok nggak mati? Itulah saya katakan bahwa Daud adalah gambaran Yesus. Obed-Edom gambaran saudara dan saya, bangsa-bangsa lain yang dicangkokkan. Maka Efesus 2:15 berkata, hukum Taurat dibatalkan supaya orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi dijadikan satu umat perjanjian yang baru. Nangkep? Haleluya. Nah, dari sini kita tahu berapa tahun Daud melakukan pola hubungan seperti ini? Berapa tahun Daud melakukan ibadah seperti ini? 40 tahun. Saudara, sering kita mendengar bahwa perjanjian lama, bayang-bayang dari perjanjian baru, betul. Apa yang terjadi dengan Daud adalah bayang-bayang, wujud nyatanya di zaman Yesus. Begitu Yesus wafat di kayu salib, maka Anda lihat itulah dimulainya New Covenant. Dan situlah dimulainya saudaraku, penyembahan tanpa lagi melihat tempat, tanpa lagi melihat gunung, tanpa lagi melihat tabut. Maka Kristen perjanjian baru nggak ribut lagi soal tabut perjanjian. Betul? Anda dan saya nggak perlu lagi seperti orang-orang dalam perjanjian yang lama. Waduh, kita masih di halaman nih, kita Kristen halaman. Siapa yang bilang kamu Kristen halaman? Sejak kamu terima Yesus, kamu sudah masuk dalam ruang Maha Kudus. Kamu sudah bait Allah. Amin. Haleluya. Maka saya lihat saudaraku ibadah-ibadah di Christ Embassy, Nigeria. Pastor Chris ujung-ujung pertama langsung berbahasa roh terus. Ini kok nggak ada apa dulu ya, pemanasan dulu. Nggak ada, langsung panas. Kenapa? Karena pola pikirnya udah berubah. Nah, saya sedang mengubah cara pikir Anda, pola pikir Anda dari Old Covenant ke New Covenant. Amin. Haleluya. Nah, kembali ke tadi, saudara, Anda lihat. Ini yang Tuhan mau kembali ke Kisah Rasul. Aku akan memulihkan kembali pondok Daud. Berarti yang dikehendaki Tuhan seperti yang Daud lakukan. Yaitu apa? Sembahyang, ibadah, itu kamu langsung masuk hadirat Tuhan. Ruang Maha Kudus, udah ada tabut. Dan kamu adalah bangsa lain di luar Yahudi, tapi kamu nggak mati. Karena apa? Karena sudah ada perantaranya, yaitu Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Nah, saudaraku, Anda lihat 40 tahun ada dua hubungan, dua ibadah. Menurut saudara, kira-kira orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat saat Daud menjadi raja, marah nggak? Marah. Tapi kenapa nggak berani? Dia raja. Betul nggak? Sekarang ahli-ahli Taurat, orang-orang yang masih pegang Old Covenant, dengar pengajaran saya mungkin marah. Kenapa dia berani? Karena saya bukan rajanya mereka. Itu bedanya dengan Daud. Mereka nggak berani menentang raja. Ya udahlah, daripada dipenggal kepala, nurut aja lah. Ngerti nggak ngerti nurut. Tetapi saudaraku, Daud tahu masih ada dua ibadah, dua penyembahan. Nah sama, masa 40 tahun Yesus wafat. Ada dua penyembahan. Yang pertama di bait suci Yerusalem. Di situ saudaraku orang sembahyang, padahal tirainya udah dibelah, dibikin lagi. Sempat-sempatnya ke tukang jahit. Aduh, saudara mikir saudaraku. Padahal Yesus sudah membelah lewat kematian Yesus tirai. Yang kedua udah tersobek. Betul? Amin. Nah, saudaraku, maka bisa dimengerti kenapa Petrus masih kadang-kadang ke hukum Taurat, kadang ke sini karena dia masih transisi. Dia masih belum ngeh. Makanya di dalam kitab Galatia Petrus juga salah. Makanya ditegur oleh Paulus. Nah, ironisnya sudah 2000 tahun yang lalu banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan masih seperti Petrus. Yaitu satu kaki dihukum kasih karunia, yaitu New Covenant, satu kaki dihukum Taurat. Padahal jelas penyembahan hukum Taurat itu tabernakel Musa atau bait suci Salomo.
penyembahan New Covenant, yaitu Pondok Daud. Di Pondok Daud. Dan Anda lihat bahwa Tuhan berkata gini, aku ingin memulihkan kembali Pondok Daud, bukan tabernakel Musa. Aku ingin membangun kembali reruntuhan Pondok Daud, bukan Bait Suci Salomo. Betul? Itu yang Tuhan rindukan. Nah, saudara dan saya hari ini, ingat baik-baik. Anda dan saya juga dengan saya ajar begini, supaya Anda cepat-cepat keluar dari transisi ini. Yaitu Anda dan saya ada di Pondok Daud. Katakan amin. Amin. Saya nggak bicara pujian penyembahannya Om. Yang selama ini diajarkan Pondok Daud adalah pemulihan pujian penyembahan. Benar sih, tapi sebenarnya yang paling tepat adalah pemulihan hubungan. Nggak ada lagi sekat-sekat yang membatasi antara halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Sebab tubuhmu adalah baitku. Jadi kapanpun kamu mau nyembah, terhubung, langsung terhubung. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangannya paling meriah dong. Oke. Nah, kemudian yang kedua. Saudaraku, dalam pola ibadah Old Covenant, itu Anda lihat, begitu banyak riak-riaknya, begitu banyak hal-hal yang harus mereka lakukan, termasuk begitu banyak permintaan-permintaan, doa-doa. Maka Salomo waktu mentabiskan, dia masih pakai hukum Taurat. Dia bilang begini, jika umatku salah, tapi dia datang ke rumah ini dan menghadap ke tabut perjanjian, kiranya engkau mengampuni, begini-begini. Itu Salomo. Tuhan gak ingat apa yang dilakukan Salomo. Bukan gak ingat, Tuhan gak mau ngingat. Karena apa? Gak berkenan sama Tuhan. Saudaraku, Tuhan juga gak bilang aku mau memulihkan kembali tabernakel Musa. Enggak. Yang Tuhan bilang, aku mau kembali membangun Pondok Daud yang telah roboh. Saudaraku, Daud umur 70. Roboh, saudaraku. Karena Daud mati di umur 70. Dan anak-anaknya akhirnya membangun Bait Suci Salomo. Dan kemudian pola penyembahan, pola hubungan kembali kepada hukum Taurat. 40 tahun. Kenapa Daud gak berhasil? Karena Daud manusia dan dia mati. Sementara saudaraku, dia mulai umur 30. Yesus mulai merombak umur 30. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Begitu dia wafat, maka New Covenant mulai berlaku. Disitulah yang disebut Pondok Daud dipulihkan. Hubungan Anda dan Tuhan bukan lagi disekat oleh tirai yang pertama. Bukan lagi disekat oleh tirai yang kedua. Anda menjadi bait sucinya Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau saudara ada pertanyaan dari teman-teman gereja lain, kok BFA nggak ada menara doa? Ini bedanya. Menara doa mengajarkan, saya pernah ikut menara doa, saya pernah jadi full timer di sebuah gereja. Di situ ada menara doa, di situ ada masih doa syafaat, minta-minta sama Tuhan. Sementara di Pondok Daud kita nggak ada lagi permintaan. Saudaraku, loh Pak, kalau gitu gimana Bapak nggak minta? Nah, karena sudah menyadari siapa saya. Makanya gini, sadari dulu kelimpahan yang kamu punya, baru kelimpahan itu mengalir dalam hidupmu. Saya mau minta apa? Tuhan, selamatkan saya. Udah selamat kok. Jadi ya apa yang saya lakukan? Saya bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Saya nggak minta dikasih, Tuhan udah ngasih saya. Saya nggak minta Tuhan, bless me, bless me. Saya udah diberkati kok. Nah, apakah Anda sadar Anda dikasih, Anda diberkati, Anda udah diampuni? Kalau Anda sadar, maka apa yang engkau sadari akan mengalir dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka berkali-kali saya berkata begini, hampir saya nggak pernah minta sesuatu sama Tuhan untuk saya. Saya berkali-kali ngomong begitu. Kalau hampir berarti pernah dulu saat pengenalan saya kepada Tuhan belum sedalam ini. Tapi begitu saya udah mengerti tentang Pondok Daud, saya nggak minta lagi sama Tuhan, Tuhan berkati dong keuangan saya, berkati dong pekerjaan saya. Saya nggak pernah minta berdoa seperti itu. Yang saya lakukan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati aku. Aku bertempur dari tempat kemenanganku, maka aku tahu aku akan menuai dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Aku bersyukur sebab Engkau mengasihi aku. Aku bersyukur sebab Engkau memberkati aku. Jadi apa yang kulakukan? Saat aku ibadah seperti ini, hari Kamis, hari Rabu atau hari Minggu, saya datang bukan untuk meminta kepada Tuhan. Saya datang untuk merayakan kebaikan Tuhan. Saya datang untuk merayakan keselamatan yang udah Tuhan beri. Saya datang untuk merayakan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi saya. Amin. Haleluya. Maka tolong para pendoa syafaat, saudaraku dengarkan.
Saudaraku, ingat, itu bukan menara doa. Kita nggak pernah ada menara doa. Dari 2003 saya merintis gereja ini, kita nggak pernah ada menara doa. Adanya Pondok Daud. Yaitu ngapain? Memuji, menyembah, bersyukur, doa deklarasi. Bahkan saudaraku, Anda lihat, saya untuk pembangunan aja dana, saya nggak minta sama Tuhan kok. Tuhan, tolong ya Tuhan cukupkan. Enggak. Yang aku lakukan, aku deklarasikan. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Tuhan yang sudah menyediakan. Aku percaya dari manapun Engkau bisa memberikan, mencukupi, melebihi apa yang kuperlukan. Aku percaya itu. Amin. Haleluya. Nih saya mau saksikan. Saya kemarin Pondok Daud jam 11. Saya lagi nyembah Tuhan, kemudian khotbah. Kemudian saudaraku habis khotbah, ya saya mau ke Pemkot. Akhirnya saya pulang karena Pemkot bilangnya besok, ya udah. Baru tadi saya ke Pemkot. Saudara, saya pulang. Nah pas saya pulang di tas saya buka dong handphone saya. Ada telepon dari seseorang, saudara. Karena dia nelpon, udah lama. Masa pandemi ini nggak pernah nelpon, saudara. Masa pandemi setahun lebih nggak pernah nelpon. Lost kontak kurang lebih hampir 2 tahun. Terakhir ketemu ya tahun 2019 atau 2018, saya lupa, saudara ya. Oke, kemudian saya tanya dong, saya WA dong. Bapak tadi telepon? Nah, kemudian saudaraku beliau telepon. Oh ya Pak Agung, gimana kabar Bapak, Ibu, anak-anak? Sehat, kuat, makmur. Pak, Bapak bagaimana? Sama, sehat, kuat, makmur. Ikut-ikutan, saudara, puji Tuhan ya. Kemudian saudara, dia bilang gini. Tadi saya telepon Bapak kemana? Oh lagi ibadah Pak, lagi Pondok Daud. Apa itu? Ya nyembah Tuhan lah, inilah, itulah. Oh terus kemudian beliau tanya gini. Saya dengar Bapak mau bangun ya gedung gereja. Iya, itu ada mallnya, ada gedung pertemuan atau gimana? Seperti dia sebut beberapa tempat yang izinnya adalah gedung pertemuan atau mall, di dalam mall ada ruang ibadah. Oh enggak Pak, ini asli izinnya gedung gereja. Oh gitu, iya. Luas tanah berapa? Basa-basi lah saudara ya. Segini Pak. Luas bangunan segini Pak. Oh puji Tuhan. Selamat ya. Singkat cerita dia bilang gini. Pak boleh kirim ya nomor rekeningnya. Saya pengen bantu sedikit. Oh puji Tuhan Pak. Sedikit banyak itu berharga di mata Tuhan. Saya terima kasih, saya doakan. Taburan Bapak dibalas Tuhan berlipat-lipat. Saudara kemudian langsung dengan sukacita dan semangat. Mohon maaf Pak ini nomor rekeningnya. Saya enggak minta saudara. Saya enggak minta, saya enggak kirim proposal. Saya ya udah beliau telepon, saya kirim. Ya Pak, saya bantu sedikit ya. Oh ya terima kasih Pak. Ya, nah saudaraku, nggak lama masuk WA dia. Pak, saya sudah transfer. Mohon maaf ya, sedikit. Sudah tahu sedikitnya beliau, 200 juta saudaraku. Waduh, puji Tuhan, amin. Haleluya. Sedikit. Makanya saya ngomong, ku bersyukur padamu. Siapa tahu saya lagi nyanyi begini, malaikat ngitik-ngitik. Nanti yang banyak yang ngasih, kan gitu. Yang sedikit 200, yang banyak nggak tahu berapa. Amin. Semoga Bapak itu melihat hari ini ya. Amin. Haleluya. Tapi dari sini Anda tahu, saya nggak minta. Saya nggak ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong kirimkan Tuhan. Rupiah Tuhan. Rupiah. Tuhan. Enggak. Haleluya. Amin. Karena apa? Anda lihat Daud kemudian di depan tabut Allah. Menari-nari, melompat-lompat, bersuka cita. Nggak ada lagi tirai di situ. Nah inilah Pondok Daud yang Tuhan mau. Bukan bicara pujian penyembahan saja. Tapi bicara hubunganmu, ibadahmu. Dan kamu tahu siapa kamu di hadapan dia. Amin. Makanya saya katakan semakin Anda memahami dan mengerti kalimat yang Yesus katakan. Aku telah menyelesaikannya. Semakin banyak yang kamu terima dari dia. Maka umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Dari sini kita tahu saudaraku. Maka Bapak Ibu Anda lihat, saya santai kan. Artinya Tuhan bisa pakai orang lain. Loh saudara, ini udah lost kontak, lama gak ketemu, apalagi masa pandemi. Saudaraku, gak pernah saya telepon, gak pernah beliau telepon. Saudaraku yang penting ya udah, kok bisa. Dari situ kemudian Tuhan ngomong, kamu lihat kan. Waktu kamu menyembah aku, memuji aku dan kamu menyadari. Aku telah menyelesaikan bagimu apa yang diperlukan. Sudah. Masalahnya Anda nggak pernah sadar apa yang kamu punya. Makanya karena nggak sadar kamu seperti anak sulung. Bapak, aku udah jadi PPG. Aku udah jadi kolektan. Aku udah jadi tim PW. Kok Bapak nggak pernah berkati aku? Loh, Bapak ngomong gini, nak, kamu udah bertahun-tahun bareng aku. Apa yang aku punya, kamu punya.
Masalahnya kamu nggak sadar. Kamu pikir kamu karyawan. Kamu harus melakukan ini baru mendapat namanya anak. Enggak, saudaraku, namanya anak nggak perlu kamu melakukan ABCD baru kamu disekolahkan. Nggak ada anak ya. Ingat ya, revival kalau kamu nggak ini, Bapak nggak sekolahkan. Oke ya. Karena nilai kamu begini, kamu bukan anak Bapak. Kuliah, nggak usah kuliah. Model begini, nggak usah. Enggak. Kalau kamu pinter, baru Bapak sekolahkan. Enggak. Justru Bapaknya nyekolahkan karena apa? Pengen anaknya itu pinter. Betul nggak saudara? Amin. Haleluya. Makanya jangan salah ngomong ke anak. Kalau nilai 9 baru anak Bapak. Anak 4 ini anak nenek. Nah repot saudara. Aduh kasihan tuh anak. Kalau 4 anak nenek. Kalau 2 anak tetangga. Kasihan kepahitan dia. Mau 2 mau 4. Bapak itu mengasihi kamu. Betul apa betul? Saudaraku, dengarkan baik-baik. Kamu gagal pun sama Tuhan, Tuhan mengasihi kamu kok. Saudaraku, kasih Tuhan tuh nggak terhitung, kasih Tuhan tuh nggak melampaui segala akal. Kasih Tuhan tuh luar biasa. Maksudnya begini, saudara. Kasih Tuhan tuh nggak bisa kita tampung dalam otak kita. Bukan nggak masuk akal, bukan. Tapi akal kita nggak muat nampung. Saya kasih contoh, gedung ini muat 1.500 orang di masa sebelum pandemi. Katakan diisi 200.000, masuk apa enggak? Bukan enggak masuk, enggak muat, enggak bisa menampung. Sama, kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut, lebih panjang, betapa lebar, panjang, tinggi dan dalam kasih Tuhan. Sekalipun melampaui pengetahuan. Katakan amin. Itu. Makanya saudaraku, hari ini saya mau mengubah cara Anda berdoa. Ya, cara Anda berdoa, cara Anda memuji. Saudaraku, Anda sudah ada di Pondok Daud. Amin. Ya, di Pondok Daud. Artinya apa? Hubungan Anda dengan Tuhan udah nggak dibatasi oleh tirai pertama atau tirai kedua. Anda nggak perlu lagi, saudaraku, bejana pembasuhan Anda udah nggak perlu-perlukan. Kenapa? Darah Yesus sudah membasuh kamu. Katakan amin. Haleluya. Nah, makanya Bapak Ibu, kenapa? Itu orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, itu paling ngeritik Yesus. Saudaraku, tentang persembahan dia ngeritik. Kenapa begini, kenapa begini. Tapi ternyata paling pelit dan medit itu ahli Taurat orang Farisi. Kenapa? Karena dia nggak terima kasih karunia. Makanya kalau hari ini Anda masih pelit sama Tuhan, pelit sama istri. Halo? Makan martabak dimakan sendiri, istri nggak diajak. Haleluya. Iya kan? Sama Tuhan hitung-hitungan, masih pelit. Anda berpikir bahwa itu semua milik kamu. Kalau kamu tahu itu milik Tuhan, udah. Saudaraku, nggak ada pelit. Lah ini, saudaraku, orang lain ya pernah ibadah di sini itu tahun 2007. Itu Bapak itu, berarti udah 14 tahun yang lalu, saudara. 2007 itu ibadah di sini, dia orang Jakarta. Artinya apa? Saudaraku, dia nggak dengar-dengar khotbah saya, tapi kok tiba-tiba digerakkan Tuhan ngasih sedikit. Dan sedikitnya bagi saudara mungkin banyak, tapi bagi dia dikit. Makanya sementara kita di Pondok Daud nyembah Tuhan, dan ku menyembahmu. Malaikat ngitik, kamu kok ngasih aku sedikit, yang banyak dong. Nah saya percaya nanti pas mulai membangun dia akan ngasih yang banyak. Aduh amin. Diitik-itik sama Tuhan. Nah masalahnya Anda udah diitik-itik kok nggak sadar juga. Anda sadar nggak diitik-itik sama Tuhan? Ini kan cara Tuhan mengitik-itik saudara. Tahu mengitik-itik? Sampai Anda geli gitu loh. Nah diitik-itik sama Tuhan, nih lihat loh. Aku bisa pakai orang lain. Aku bisa pakai orang dari mana-mana. Betul? Bahkan kemarin saya katakan ada yang dari Pematang Siantar, saudaraku, ya. Ada yang dari mana, ada yang dari mana, dari pulau-pulau. Lah, bukan bicara soal besar dan kecil. Komitmen kita membangun rumah Tuhan. Katakan amin. Komitmen, belajar komitmen. Saudara, harvest aja begitu terima angpau, langsung ini perpuluhan, ini pembangunan. Untuk apa Harvest? Ya supaya Harvest kalau nanti jadi pendeta kan Harvest menuai, Harvest sudah menabur. Hebat dia saudaraku. Pikirannya jangan menuai, jangan pamre. Iya tapi kan ada pengajaran dari Kak Sari, menabur dan menuai. Nah saudaraku, haleluya, haleluya, amin. Betul? Amin, kayak Kris saudaraku ya. Kemudian persembahan sulung, wajib kamu membawa persembahan sulung sama Tuhan. Wajib bawa, supaya apa? Ini melakukan firman kok. Amin. Nah, kalau Pondok Daud, namanya Pondok Daud nggak ada lagi sekat, nggak ada lagi hubungan Bapa dan anak. Maka dalam perjanjian lama nggak ada seorang pun yang memanggil dia Bapa kecuali Daud. Betul nggak? Karena apa? Daud udah nggak ada sekat. Orang-orang seperti Musa pun ada sekat. Nah itu dia. Lah Anda masih ada sekat nggak sama Tuhan? Anda masih ada di dalam hukum Taurat.
Ingat makanya kenapa di BFA nggak ada menara doa. Pak kok nggak ikut-ikutan kayak gereja lain, ngapain kita ikut-ikutan? Betul? Tapi Pak itu mayoritas itu belum tentu benar. Jangan pikir kalau mayoritas itu benar. Waktu Yesus mau disalib, keputusan mereka mayoritas, bebaskan Barabas, salibkan Yesus, salah. Jadi jangan pikir mayoritas itu benar, belum tentu. Betul? Nah, maka hari ini kita ngerti. Apa yang terjadi kalau Tuhan sudah memulihkan? Berarti apa? Waktu Tuhan pulihkan, hubungan kamu dengan Tuhan gak ada lagi sekat. Ibadah kamu Bapa dan Anak. Kamu menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka kalau kita melayani, kalau kita memberi. Karena apa? Kita mensyukuri semua udah Tuhan beri. Jadi ke gereja mentalnya bukan mental minta sama Tuhan. Udah semuanya. Tuhan kasih. Mentalnya adalah kita celebrate. Menyaksikan, memberitakan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, katakan amin. Yes, haleluya, ayat 17-nya. 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Begitu kita pemulihan hubungan, orang lain akan cari Tuhan. Kenapa? Enaknya jadi orang percaya Yesus. Kenapa? Orang lain masih mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan kini engkau percaya Yesus enak ya, selamat. Kok saudaraku? Iya. Yesus sudah mengerjakan semua, kita berhasil, kita ini udah dijamin. Kalau keselamatan aja Anda percaya, kenapa kemakmuran Anda nggak percaya? Kesehatan, kesembuhan, kenapa Anda nggak percaya? Maka Anda lihat, para orang Yahudi bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami lakukan untuk melakukan kehendak Bapa, pekerjaan Bapa? Pikirnya orang Yahudi, Yesus akan menjawab, kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan. Yesus nggak ngomong gitu. Yesus jawab apa dalam Yohanes 6? Yang dikehendaki Tuhan, percayalah, inilah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Percayalah kepada Dia yang diutus Bapa. Yaitu apa? Mempercayai Yesus. Itu adalah pekerjaan Bapa. Waktu kamu mempercayai Dia sudah menyelesaikan bagimu, maka kamu akan lihat, itulah pekerjaan Bapa yang Bapa kehendaki. Kamu akan melihat apa yang sudah Yesus selesaikan dalam hidupmu. Itu akan mengalir di dalam rumah tangga kita, dalam keberhasilan, dalam bisnis kita. Katakan amin. Doa kita harus berubah. Bukan Tuhan berkati aku. Terima kasih Tuhan engkau memberkati aku. Bukan Tuhan sembuhkan aku. Terima kasih oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Jadi doa kita adalah doa deklarasi, doa mengucap syukur. Saudaraku, itulah pondok Daud. Bedanya dengan menara doa. Di menara doa kita masih, wah Tuhan, Tuhan, Aceh, Tuhan, Aceh, Tuhan, Aceh. Sampai pukul-pukul karpet, Aceh Tuhan. Malaikat nanya, ada apa dengan Aceh? Betul enggak? Betul? Kita hanya berkata aja, terima kasih Tuhan, Aceh ada dalam genggamanmu. Orang-orang percaya engkau di sana Tuhan lindungi. Tuhan, Palu, mana lagi yang baru kena gempa kemarin, Mamuju ya betul ya? Ada dalam tanganmu, jagai Tuhan, jagai Tuhan. Nah, saudara, ada orang yang gak ngerti, ada hamba Tuhan yang gak ngerti, jadi ikut-ikutan. Budion punya teman, saudaraku, di fotonya, di mimbarnya, ada tulisan, saudaraku. Yaitu apa? Tabernakel Musa sama menara doa dan tabernakel Daud. Jadi dia tabernakel iya, pondok Daud juga iya. Malaikat yang bingung lah, kamu ikut siapa? Gitu. Nah ini, semoga beliau dengarlah khotbah ini dan kita diperbaharui semua. Amin. Jadi penyembahan kita bukan beda, saudaraku. Saya dulu juga salah ngajar Anda karena saya diajarinya juga salah. Yaitu apa? Datanglah ya Roh Kudus, datanglah. Tuhan ngomong Roh Kudus sudah datang dalam hatimu kok. Syukuri, thanks Lord, engkau ada dalam diri saya. Makanya Anda lihat, Benihin pernah ditegur oleh Pastor Chris karena nyanyinya lagu-lagu apa? Datanglah Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam dirimu. Ngapain minta datang lagi? Sama aja gini saudaraku, saya minta kok Irwan datang. Irwan udah di sini, datanglah Irwan. Datanglah Irwan. Irwan jawab, dari jam 5 Om, saya udah di sini Om. Om aja yang nganggurin saya, kira-kira begitu toh? Betul? Roh Kudus ada dalam dirimu. Yesus sudah menyelesaikan penyakitmu. Yesus sudah menyelesaikan kemiskinanmu. Bagianmu hanya percaya dan lakukan firman. Katakan amin. Jangan ngomel, jangan ngeluh soal pandemi. Saya mau beritahu, justru karena pandemi izin gereja kita keluar. Itu. Nah, nanti begitu kita bangun itu pandemi selesai. Itu. Memang itu ya udah gitu aja udah. Amin. Anda sehat, Anda kuat, Anda makmur. Betul? Kita mulai bangun. Amin. Nanti begitu gedung baru, jadi Anda mau ke sana? Nyumbang dulu. Jangan hanya mau-mau aja. Haleluya. Dan juga jangan jadi pengkritik. Allah hari gini kok bangun-bangun. Saudara, saya dulu pernah gembalakan satu gereja di Jawa Barat. Ya sama. Gereja butuh kendaraan misi, saudaraku. Ada ibu-ibu yang modelnya begitu.
ngeritik terus, ini kan masih banyak jemaat miskin. Orang miskin masih ada. Saudaraku, lihat. Kamu memberi sama Tuhan, itu jangan samakan Tuhan sama orang miskin. Amin. Kamu kasih ke orang miskin kan sekedarnya, masa ke Tuhan sekedarnya? Betul? Saudara tadi Pak Novian, ya, siapa Petrus tahu nih. Saya jual LC cash. Saya tabur untuk membeli tanah. Saya beli mobil baru kredit, saudaraku. Demi Tuhan, untuk Tuhan. Ya, kemudian Pak Agung, Pak Nur, nanti pasti Tuhan ganti. Enggak usah Bapak ngomong, aku udah tahu kok. Bapak ngomong membesar-besarin saya aja, udah tahu. Amin. Ikutin aja teladan saya. Tapi Pak, saya belum punya mobil. Apa yang ada padamu? Mobil-mobilan kek? Persembahkan sama Tuhan. Halo? Kamu akan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, dari sini kita mengerti pola pikir kita berubah. Ya, yang wanita-wanita, nona-nona, enggak usah, Tuhan berikan aku jodoh Tuhan. Jodoh Tuhan. Jodoh. Jodoh Tuhan. Salah doanya. Kamu harus tahu dulu itu kehendak Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Tidak baik. Saya laki-laki seorang diri. Tuhan akan kasih bangun seorang penolong yang sepadan, perempuan. Kalau Anda perempuan, Tuhan, aku adalah tulang rusuk yang hilang dari calon suamiku. Maka pasangkan aku kembali ke tubuhnya Tuhan. Siapa? Aku belum tahu tapi aku percaya. Pasti Tuhan sudah berikan. Kemudian Anda nyanyi, ku bersyukur gitu. Jangan, ini dia si jali-jali. Jangan. Prosper people, itu bersyukur. Amin. Waktu Anda mengubah begini Pak, Bu, spesial grace Anda dapat loh. Loh saudara Anda lihat. Tanya nih kemarin yang datang Pondok Daud. Saya enggak khotbah soal berkat. Saya khotbah soal Pondok Daud. Sama Tuhan hanya mengucap syukur. Waktu kamu suami istri bangun tidur. Ayo naikkan penyembahanku. Bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kalau saudara tahu, dia mengasihi kamu. Dia udah ngasih nyawanya. Masa dia enggak mendandani kamu? Pandanglah burung di udara yang enggak pernah menabur, menuai, ngumpulkan. Tapi Bapamu di surga memelihara. Pandanglah bunga bakung. Salomo dalam pakaian, segala pakaian kemegahannya tidak seindah bunga bakung ini. Tahukah Anda, karena Anda dikasihi, dia mendandani saudara. Dia menyediakan apa yang saudara perlukan. Bukan untuk 5 tahun, seumur hidup saudara. Dia mengenyangkan dengan kebaikan. Bangkit berdiri. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat roti dengan tangan kanan kita. Saat tubuh Tuhan terpecah-pecah dan darahnya tercurah. Itulah ibadah Pondok Daud. Dipulihkan. Tuhan membangun hubungan ibadah Pondok Daud lewat kematiannya di kayu salib. Tahukah Anda sekarang arti pemulihan Pondok Daud? Bukan hanya bicara soal pujian penyembahan. Yang lebih penting adalah bicara hubungan saudara, ibadah saudara. Siapa Anda di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan oleh bilur-bilurku kamu menjadi sembuh. Terima kasih untuk kesembuhan yang sudah Tuhan berikan pada jemaat yang onsite maupun yang online. Dalam nama Yesus, yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur dan memberikan pada murid-muridnya. Setelah berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ini darah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Engkau yang percaya, ini darah Yesus, darah yang sempurna. Ambil dan minum dalam nama Yesus. Tubuh dan darah Yesus inilah yang tercurah, tertumpah di kayu salib, yang membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya sehat, kuat, dan makmur. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Dan sebagai tanda syukur kami mau bawa persembahan kami. Kami kembalikan persepuluhan kami. Kami bawa persembahan gedung kami. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, dan sebelum kami pulang juga, kami terima berkat-Mu. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga.
cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.